Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Hari lepas hari kami boleh lalui Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau adalah satu-satunya penolong di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami Bapa. Kami rindu untuk datang menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh ada di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang kami puji dan kami sembah.
Jemaat, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan. Engkaulah yang layak disembah, Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami puji dan kami tinggikan, tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami akan mengawali ibadah kami ini Tuhan. Izinkan kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Seluruh jemaat dan pelayan-pelayan-Mu yang ada di gedung gereja dan seluruh jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini sedang bersama-sama kami. Karena kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami sebentar akan nikmati adalah ibadah yang penuh berkat, mujizat, kelepasan dan pemulihan ada di dalam ibadah kami ini Tuhan. Dan kami pulang tidak dengan sia-sia tapi membawa berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah, berkaryalah di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau ingin mengganggu kami, oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sudah dihancurkan. Hanya Engkau Tuhan dan Roh Kudus yang bertahta di atas ibadah kami di pagi hari ini. Ditabiskanlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau Tuhan yang berkuasa atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai kebaktian ini. Haleluya. Amin. Mari kita bangkitkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Woo! Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
hanya bahwa Yesus Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa. Oh, Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagai kami ada pada saat ini Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami Bapa.
Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin pada saat-saat ini kami ada mengalami kelemahan tubuh, Tuhan. Kami harus menghadapi pergumulan dan persoalan yang boleh ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami juga harus masih menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhan boleh selalu senantiasa ada di dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan Kau sudah hati. menyucikan hati kami Bapa. Menyatakan Kaulah Engkau sudah menebus setiap dosa kami pribadi lepas pribadi. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya, haleluya Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kami berserah penuh Tuhan. Kaulah segalanya. Glory, haleluya Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Benar Tuhan. Karena salib-Mu Karena salib-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Kami orang-orang yang berdosa Tuhan. kuasa sanggup. Kau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Karena ku salib menang. kami dimenangkan Tuhan. Engkau yang berkuasa Terima kasih Yesus. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini, supaya firman Tuhan jadi rema buat kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sampai di pertengahan dari ibadah kami ini dan kami serahkan hati kami semua ke dalam tangan-Mu. Dan saatnya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang tidak sempurna. Tetapi yang Engkau akan sempurnakan untuk menjadi lidah bibir-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran yang dari hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua jemaat boleh menikmati firman Tuhan ini. Mereka siap mendengarkan. Pakai telinga kami masing-masing, baik telinga jasmani, telinga rohani kami Tuhan. Dan kami buka hati ini selebar-lebarnya untuk Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sementara akan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan itu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh jemaat GBDI Parakletos Purwokerto yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur kalau bisa menemui saudara di pagi hari ini, ya saudara-saudara, di dalam ibadah raya. Saya percaya, saya yakin bahwa saudara-saudara sepanjang minggu ini diberi pimpinan, ada penyertaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena buktinya di pagi hari ini, saudara bisa mengambil waktu atau fokus pagi hari untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan juga siap untuk mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ingin saya katakan bahwa esensi dasar kekristenan adalah Kristen bukan agama. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Kristen adalah bukan suatu gambaran agama, tetapi yang paling betul, saudara-saudara, kekristenan adalah bercerita tentang hubungan pribadi Allah dengan manusia, atau manusia dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita beranggapan atau kita menamakan diri Kristen, tetapi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, nama Kristen itu dipertanyakan dari nama kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saudara Kristen itu adalah menggambarkan hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi di akhir zaman ini, gereja Tuhan mengalami banyak sekali hambatan, banyak sekali mengalami ancaman, ya, gangguan di dalam kehidupan kekristenan, bukan dari luar, justru dari dalam orang Kristen itu sendiri. Ya, saudara-saudara. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin membawakan suatu firman Tuhan yang sudah beberapa kali, ya saudara-saudara, temanya saya singgung beberapa bulan atau minggu-minggu terakhir ini, baik itu di kaum muda, baik itu di ibadah doa, ya saudara. Tapi pada pagi hari ini saya ingin saudara-saudara bisa juga menikmati firman itu,
Dan saudara tahu dan mempraktekannya menjadi pelaku firman. Sehingga apa saudara-saudara? Hubungan saudara dengan Tuhan tidak menjadi rusak. Tema atau judul dari renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah pengampunan awal dari pertumbuhan iman. Saudara yang terkasih, mari kita buka di dalam Markus 11 ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Katakan amin saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini di Markus 11 ayat 25, saudara-saudara, adalah gambaran tentang pengampunan. Pengampunan adalah kewajiban dari anak-anak Tuhan. Tapi ada yang berkata, tapi ayat ini kan tentang berdoa. Saudara-saudara, jangan salah bahwa kehidupan kekristenan, tadi saya dari awal sudah katakan, adalah menceritakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan digambarkan dengan apa di dalam kehidupan iman Kristen? Dengan penyembahan, dengan doa, dengan duduk di bawah kaki Tuhan, dengan doa, saudara-saudara. Artinya, kalau kita tidak bisa mengampuni, tidak ada pengampunan di dalam diri kita, maka hubungan kita, hubungan doa kita dengan Tuhan akan hancur, saudara-saudara. Di sini tadi dikatakan ya saudara-saudara, di ayat 25 Markus 11 mengatakan, dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya apa? Kalau engkau pengen punya hubungan pribadi dengan Tuhan baik, terjalin hubungan yang indah, digambarkan di dalam doa-doamu, digambarkan juga bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jikalau doamu, saudara, didasarkan bahwa engkau sudah mengampuni orang lain, maka apa? Bapa di sorga akan mendengar doa-doa kita. Artinya hubungan pribadi kita dengan Tuhan baik dan semakin baik kalau kita mengampuni orang lain yang bersalah dengan kita. Saudara-saudara, hal ini merupakan hal yang sangat mendasar, yang sangat esensial buat kehidupan anak Tuhan. Tema kita adalah pengampunan awal. Pengampunan adalah awal dari apa? Pertumbuhan iman. Bahkan bisa saya katakan bahwa pengampunan adalah awal dari kehidupan atau pertumbuhan iman yang sangat pesat. Jangan harapkan saudara-saudara kalau kita ingin punya pertumbuhan iman yang pesat, kalau kita tidak punya sifat yang mengampuni. Saudara-saudara, di pagi hari ini adalah doa saya sebagai hamba Tuhan. Ya saudara-saudara, kenapa saya sampaikan lagi tema ini di kebaktian umum? Ya, padahal sudah saya sampaikan, ya bukan firman yang sama tetapi temanya sama, saudara-saudara, di kebaktian doa, di kebaktian youth, saudara-saudara. Dan saya ingin seluruh jemaat menangkap firman ini di dalam hatimu, dan engkau menjadi pelaku firman. Karena apa saudara? Karena kalau kita tidak menangkap firman ini di dalam roh kita dan kita tidak melakukannya, maka pertumbuhan iman kita akan apa? Bukan hanya lambat saudara, mampet saudara-saudara. Gak bisa bertumbuh, macet. Karena pertumbuhan iman itu dasarnya dari apa saudara? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan dasarnya juga apa? Kita di dalam doa-doa kita sampaikan ucapan syukur, penyembahan dan yang lain-lain. Tanpa kita punya pengampunan, maka Dia tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Tanpa kita mengampuni orang lain, Bapa di sorga dikatakan tidak mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita.
Syaratnya cuma satu, agar doamu terjawab, agar hubungan pribadimu berjalan dengan lancar dengan Tuhan, agar pertumbuhan imanmu bertumbuh dengan pesat. Firman Tuhan katakan apa? Engkau mengampuni dulu dong orang lain. Barusan apa saudara-saudara? Menghadap aku berdoa, menyembah Tuhan. Amin saudara-saudara, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ayat yang tadi kita baca di dalam Markus 11 ayat 25 punya konteks berhubungan erat dengan Matius berapa? Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kalau saudara baca saudara-saudara di dalam Matius 18 ayat 21, di situ dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Dan ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 23, sebab, nah ini saudara-saudara, garis bawahi ayat ini merupakan hal yang paling penting. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kalau saudara baca ayat itu nanti seterusnya sampai habis, kerajaan surga itu adalah cerita tentang apa? Pengampunan. Artinya apa? Bila engkau ingin menikmati kerajaan surga, engkau harus mengampuni. Kepada siapa? Orang yang bersalah kepada kita. Ya saudara-saudara terkasih, di dalam Tuhan dikatakan di kisah itu, mungkin saudara sudah mengerti ya kisahnya itu di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ada seorang yang minjem kepada ya tuannya itu 10.000 talenta. Itu besar sekali saudara-saudara pada zaman itu. Kalau gambarannya sekarang, kalau saya lihat ya saudara, hitung itu sekitar triliunan saudara-saudara pinjamnya. Tetapi pada waktu itu hamba ini diberi apa? Bebas oleh tuannya, karena nggak mungkin dia bisa bayar. Bebas hutang yang segede itu. Tapi pada waktu dia keluar, hamba itu yang dibebaskan utangnya keluar dari rumah tuannya apa? Ketemu temannya, hamba ini ketemu temannya. Temannya itu utang cuman berapa? Saudara-saudara, berapa? Di 100 dinar ya. Di situ dikatakan, itu gambarannya kalau kita hitung saudara-saudara, itu kecil sekali. Kalau yang tadi sekitar triliunan, ini paling ya nggak sampai 10 juta lah itu gambarannya saudara-saudara ya. Kalau nanti saudara sempat di rumah hitung-hitungan, cari ya di internet gitu, saudara nggak akan ngerti itu perbandingannya besar sekali, triliun dengan juta gitu. Tetapi yang sangat kecil ini, utang temennya, hamba ini nggak mau mengampuninya, nggak mau saudara-saudara cerita di sini. Akhirnya apa? Terdengarlah oleh si tuannya, dan akhirnya tuannya menyuruh pembantu-pembantunya algojo-algojonya untuk memanggil kembali si hamba itu. Dan hamba itu apa? Dihukum. Di dalam kisah ini saudara bisa melihat pengampunan itu harus kita lakukan. Karena apa? Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ini membuat kehidupan, keimanan anak-anak Tuhan menjadi pertumbuhan iman yang macet. Dan kalau ini dipelihara saudara-saudara, maka akan mengkhawatirkan kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa mengampuni? Banyak hal mungkin saudara. Mungkin saudara mendapatkan sakit hati dari orang tersebut, amarah, dendam yang ada di dalam hati saudara. Tetapi kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Saya berdoa selalu kepada Tuhan. Saya berharap
dengan harapan kudus buat seluruh jemaat. Saudara semua dapat bertumbuh di dalam iman. Tingkap-tingkap langit dibukakan untuk kehidupan saudara. Dengan apa? Engkau mari sebelum menghadap Tuhan, menerima semuanya itu. Kita evaluasi hati kita. Kita selidiki hati kita. Apakah masih ada di hati kita rasa dendam, rasa benci kepada orang lain, sakit hati, dan kita apa? Tidak bisa, bukan tidak bisa sebenarnya saudara, tidak mau mengampuni. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini saudara-saudara ingin berkata kepada saudara, jangan pelihara yang seperti itu. Jangan pelihara, karena di samping engkau tidak bertumbuh lagi di dalam iman kalau engkau pendam, engkau pelihara hal-hal seperti itu. Bukan hanya itu, tetapi saudara, saya ingin berkata kepada saudara, hal-hal tersebut akan berpengaruh di dalam fisik saudara. Banyak anak-anak Tuhan juga doanya tidak terjawab. Bukan karena doanya tidak benar, bukan susunan katanya tidak benar, bukan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan terlalu banyak sakit hati di dalamnya. Sehingga pada waktu menghadap Tuhan, Tuhan melihat bahwa kesalahan-kesalahan kita pun dia susah, dia tidak bisa mengampuni kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalannya buat kita semua bukan kenapa sih orang lain banyak menyakiti saya, begitu ya saudara. Banyak di antara kita berkata gitu, aduh, orang-orang di sekitar saya kok suka menyakiti kita, suka menyakiti aku. Ya, aku bisa dendam seperti ini. Aku sakit hati sama anakku, aku sakit hati sama suamiku, aku sakit hati sama istriku, aku sakit hati sama temanku yang itu loh. Dulu terus dia sahabatku yang terbaik, teman, the best friend. Tapi kenapa dia ya seperti menusuk aku dari belakang, ngomongin aku di belakangku. Yang seperti itu membuat engkau dendam, kecewa, sakit hati saudara-saudara. Tetapi pada pagi hari ini marilah kita lepaskan itu saudara-saudara. Dengan apa? Kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara harus ketahui bahwa kalau engkau tidak bisa, tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu, itu adalah suatu seperti ikatan yang menjerat saudara. Saudara nggak bisa bersuka cita, saudara tidak bisa bertumbuh. Kehidupan saudara seperti dirantai, diikat, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Rasa sakit hati itu saudara. Engkau melayani Tuhan nggak bisa maksimal, engkau beribadah pun nggak bisa maksimal. Karena waktu engkau dengar lagu-lagu tentang kasih Tuhan, ayat-ayat tentang bahwa kita harus mengasihi sesama, hati kita terenyuh saudara-saudara, tertuduh. Pada pagi hari ini Roh Kudus berbicara kepada saudara, mari kita lepaskan pengampunan. Karena apa saudara? Tuhan Yesus sudah mengampuni lebih dulu kehidupan kita. Ya saudara-saudara, mari itu dasarnya. Ini dasarnya saudara-saudara. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni segenap kesalahan kita tanpa reserve. Di atas kayu salib Dia sudah merelakan nyawanya. Dan salib itu berbicara tentang pengampunan atas dosa kita yang besar sekali, yang tak terhingga itu saudara-saudara. Tapi Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Dikatakan Dia mempunyai karya yang terbesar dalam kehidupan dunia ini. Hanya untuk apa? Mengampuni kita saudara-saudara. Pada pagi hari ini saudara-saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Mari lepaskan pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada saudara, sehingga kehidupanmu engkau akan merasakan bahwa engkau akan lepas dari belenggu itu. Dan kita lihat, saya bisa jamin saudara-saudara, kalau engkau lakukan itu, maka apa? Belenggu yang membelenggu kehidupan saudara, yang menahan saudara untuk bertumbuh dalam iman, yang menahan saudara untuk hidup bebas di dalam Tuhan. Dan sesuatu yang membelenggu saudara untuk apa?
bersukacita itu akan lepas, saudara-saudara. Dan engkau akan lega, merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Dan engkau akan menerima perjamuan kudus dengan penuh berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, yang pasti dengan kita mengampuni orang lain, doa kita, setiap doa kita didengar oleh Allah. Doa dan penyembahan kita lebih hidup. Doa dan penyembahan lebih kita rasakan luar biasa. Kita bisa menikmati hadiratnya Tuhan. Kita bisa menikmati, ya saudara-saudara, penyembahan yang luar biasa yang ada di dalam hadirat Tuhan di ruang maha suci itu. Dan penyembahan kita, saudara-saudara, akan disebut apa? Penyembahan yang berbau harum di hadirat Allah. Mungkin selama ini penyembahan kita bukan penyembahan yang harum di hadapan Allah, tetapi penyembahan yang berbau busuk di hadapan Allah. Pada waktu kita mau berdoa, Tuhan sudah memalingkan muka kita. Karena apa? Dia tidak mau mengampuni kesalahan kita. Karena apa lagi? Karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudara, marilah di pagi hari ini, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang paling esensi di dalam kekristenan ini adalah apa, saudara? Hubungan pribadimu dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Dan kalau engkau mau punya hubungan pribadi yang bagus dan baik di dalam Tuhan, mari engkau mengampuni dulu kesalahan orang lain. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Siapa itu? Siapa saja saudara-saudara yang saat ini hatimu ngerasa gak enak. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin temanmu buat kamu sakit hati. Mungkin gurumu, mungkin kakakmu, ommu, bahkan mungkin juga teman-teman di pelayanan, dan juga mungkin pendetamu, saudara-saudara. Saat ini mari kita ampuni mereka. Minta kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, kadang sakit hati, kecewa itu diawali dari apa, saudara? Mungkin ketidaksenangan, mungkin ketersinggungan kita, ya saudara-saudara, apa yang kita ekspektasi kita terhadap orang tersebut, saudara-saudara, dan orang tersebut ternyata tidak memenuhi ekspektasi kita, membuat menyakitkan. Ya, kita tersinggung dari orang lain, dengan orang lain, dengan tim pelayanan semua, bahkan juga mungkin pendeta. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah pelihara rasa sakit hati yang seperti itu. Tapi justru di pagi hari ini firman Allah berkata, lepaskan itu, bebaskan itu dengan engkau mengampuni mereka. Dan kalau engkau mengampuni mereka, saudara-saudara, maka engkau akan memelihara jembatan-jembatan yang sudah dibuat Allah, yaitu antara engkau dengan Allah. Karena kalau kita masih memelihara kekecewaan kita kepada orang lain, rasa dendam kita, sakit hati kita, saudara, itu ibarat kita menghancurkan jembatan antara kita dengan Allah. Tidak ada hubungan, saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang berkata, jembatan itu hancur karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Dan saudara-saudara, yang ingin saya kasih tahu kepada saudara, banyak jembatan-jembatan penghubung antara orang percaya dengan Tuhan itu hancur. Karena apa? Karena sakit hati orang-orang, sakit hati kita. Karena kita tidak mampu memaafkan atau mengampuni orang lain. Dan saudara-saudara, gambaran ini, kita tidak mau mengampuni orang lain, saudara-saudara, seperti gambaran, seperti apa, kita sedang nelpon, ya saudara-saudara. Ini ilustrasi saja. Kalau telepon kabel kita di rumah, ya, telepon rumah itu ada kabelnya, saudara-saudara. Nah, setiap kali kita angkat, pasti kita ngomong halo, halo gitu ya.
Pada waktu itu kita angkat halo-halo. Tetapi ternyata saudara-saudara, kalau saudara atau kita semua tidak bisa dan tidak mau mengampuni orang lain, ibarat kabelnya itu sebenarnya sudah putus saudara-saudara. Belum ada sambungannya. Artinya kita berkata halo, 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 percuma, gak ada hubungannya saudara-saudara. Begitu juga orang yang tidak mau mengampuni, setiap saat datang kepada Tuhan berkata, ya Tuhan, selamat pagi Tuhan. Tuhan, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setiap kali berdoa akan percuma saudara-saudara. Firman ini katakan seperti telepon tadi, kita halo-halo terus sepanjang hari, gak mungkin yang di seberang sana akan menjawab. Tetapi kalau engkau mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, itu ibarat apa? Sambungan telepon itu disambung kembali. Pada waktu kita mengangkat halo, yang di seberang sana berkata, hai, apa kabar? Begitu juga kalau kita mengampuni orang lain. Pada waktu kita mengadahkan tangan kita dan wajah kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita mulai berdoa, ya Tuhan kami, inilah kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di dalam sorga. Dan Tuhan Yesus langsung menoleh kepada saudara, mendengarkan saudara, dan siap berkomunikasi dengan saudara. Dan doa saudara yang sebagai nafas itu akan menjadi hubungan yang sehat dengan Tuhan. Nafas saudara tidak tersengal-sengal lagi. Anak-anak Tuhan yang tidak mampu berdoa, artinya apa? Tidak bernafas saudara. Sedikit bernafas akan sakit, tidak bernafas akan mati. Begitu juga kehidupan kita, bagaimana memeliharanya. Esensinya yaitu engkau harus mengampuni orang lain, sehingga engkau bisa bernafas dengan baik. Kehidupan kerohanianmu menjadi sehat dan pertumbuhan imanmu menjadi besar. Saudara-saudara, mari di pagi hari ini sebelum kita menghadapi perjamuan asa yang kudus, mari restorasi hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang mungkin selama ini kita sudah tertinggal jauh, iman kita gak bisa bertumbuh, kehidupan kerohanian kita kok macet, kita melayani Tuhan kok kering, gak bisa bertumbuh. Kita beribadah, saya beribadah terus, tapi saya tidak bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Mari kita evaluasi. Mungkin di dalam kehidupan kita masih memegang belenggu itu. Kita tidak mau dilepaskan. Tetapi mari kita lepaskan belenggu itu dengan apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan membantu saudara. Mungkin secara daging kita tidak mampu, tetapi percayalah saudara, minta kekuatan Roh Kudus dan Roh Kudus akan turun dan akan memampukan saudara mengampuni orang lain. Dan kita lihat perjamuan asa yang kudus tidak pernah sia-sia lagi diadakan di dalam kehidupanmu. Setiap ada perjamuan asa yang kudus, engkau menerima berkat yang besar dari tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Dan selamat pagi. Selamat kita menikmati perjamuan asa yang kudus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan menjadi rema buat kehidupan saudara semua. Pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau punya komitmen untuk melakukannya, Roh Kudus akan bantu saudara. Dan mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan Engkau meteraikan benih firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena hati kami Engkau sudah jadikan tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, benih firman Allah itu akan berakar, bertumbuh dan akhirnya berbuah untuk kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan kami sudah punya komitmen Tuhan, kami akan mengampuni orang lain sebelum Tuhan kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus ini. Karena kami tahu ada berkat yang luar biasa dan Engkau bersedia dan siap untuk memberkati kami. Karena kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar, kami akan menerima perjamuan asa yang kudus.
Dan Engkau sucikan kami semua Tuhan, hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami, untuk kami dapat berlayak menerima perjamuan asa yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa atas firman-Mu yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara kita angkat pujian lagu di salibnya, sambil kita sebentar akan menerima perjamuan asa yang kudus. Mari saudara-saudara jemaat di rumah, persiapkan dirimu, sebentar kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Hanya Kau Tuhan. Nanti petugas perjamuan akan melayani pelayan yang ada di dalam gereja, di gedung gereja, untuk menerima perjamuan kudus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Benar, Dialah sumber pengharapan kita. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Di dalam sakramen perjamuan kudus ini, di dalamnya ada janji dan berkat Tuhan yang luar biasa buat anak-anak Tuhan yang melakukannya dengan benar. Dan saya percaya bahwa saudara sudah dibenarkan pada pagi hari ini dan layak menerima perjamuan kudus ini. Karena di dalam perjamuan kudus kita ini, kita akan memakan tubuh dan meminum darah Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk ketebusan kita semua. Darah dan daging Yesus sudah ada di tangan kita. Mari sambil kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia mau melakukan semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita. Dia mau kita diampuni
dari segala dosa yang kita sudah perbuat. Mari lakukan ini. Dikatakan oleh Yesus, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Dan di dalamnya saudara-saudara ada kuasa yang besar yang kita akan peroleh melalui perjamuan nasa kudus ini. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari makanlah. Mari kita angkat cawan berisi darah Kristus tinggi-tinggi dan saya akan bacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Kristus yang sudah tercurah untuk kehidupan kita semua. Di dalamnya ada janji kehidupan dan berkat yang luar biasa. Mari kita makan darah Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita berterima kasih Tuhan atas perjamuan nasi yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Amin, amin. Mari kita berterima kasih pada Yesus karena Dia begitu baik. Perjamuan nasa yang kudus ini menunjukkan kebaikan dan kemurahan dan anugerahnya untuk kita. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi, syukur bagimu. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampai di dari akhir ibadah ini. Dan sebelumnya kami mengucap syukur atas perjamuan nasa yang kudus ini yang sudah memberkati kami melalui tubuh dan darah Kristus yang boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami. Kami dimenangkan, kami diambil dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jemaat diberkati melalui perjamuan nasa yang kudus di pagi hari ini.
Perjamuan kudus ini membawa berkat yang besar buat setiap jemaat, semua yang mengikutinya, meskipun mereka mengikutinya dari rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sebelum menutup kebaktian ini, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang akan membawa semua perpuluhan persembahan kas gereja. Oh Tuhan, Engkau pasti Tuhan dan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka akan mentaati firman-Mu. Mereka akan memberikan perpuluhan, mereka taat dan setia. Di baliknya ada tingkap-tingkap langit dibukakan yang mereka memberikan, oh Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Baik itu persembahan dan kas gereja Tuhan, kami serahkan juga. Engkau beri hati yang sukacita untuk memberi. Dan mereka yang menabur akan menuai juga. Di dalam nama Yesus, sucikan hati dan tangan kami untuk memberikannya. Melalui online juga Tuhan, berkati mereka. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan di akhir dari ibadah kami ini, kami juga akan membawa negara kami, bangsa kami, provinsi kami, kota kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Engkau lihat Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa kami, oh di dalam kota kami juga. Engkau tahu pandemi ini masih ada, tapi kami percaya kalau itu sudah Engkau izinkan kami Tuhan, untuk kami menghadapinya. Ada suatu maksud yang luar biasa untuk Engkau, oh Tuhan, untuk buat kami anak-anak-Mu hidup di dalamnya. Kami berharap kepada-Mu kesempatan kami untuk oh Tuhan, bertatapan muka dengan Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oh Tuhan, Engkau juga akan beri iman kami adalah iman yang mampu menembus ujian ini. Kami punya iman yang tetap percaya. Kami berkati pemerintahan. Kami berkati Tuhan, oh Tuhan, Satgas Covid, kami berkati juga Tuhan, dokter-dokter, nurse, semua sukarelawan yang ada di dalamnya. Engkau beri kekuatan ekstra untuk mampu Tuhan, untuk menghadapi semuanya ini. Dan orang-orang yang terpapar, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya ada satu maksud yang luar biasa untuk mereka menikmati, mereka boleh, oh Tuhan, melihat kasih-Mu secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ada kesembuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami serahkan di akhir ibadah ini seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Mereka yang letih lesu berbeban berat, mereka akan mendapatkan kelegaan daripada Engkau. Dan yang sakit secara fisik sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih pada pagi hari ini. Diberkatilah semua puji-pujian yang kami naikkan. Diberkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Diberkatilah semua Tuhan jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan, memberikan perpuluhan dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati iman kami juga di pagi hari ini, bertumbuh menjadi dewasa di hadapan Engkau. Terima kasih. Sebelum kami pulang, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa kasih sayang Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan pembimbingan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ucapan berkat ini sudah diucapkan dengan percaya karena diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Semua yang percaya dan membawa berkat ini pulang katakan amin. Bapa, Terima kasih. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.